Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Play with Aisyah. Masih dalam rangkaian perjalanan di Aceh. Kali ini Aisyah, Umi, Abang Ayub, Ade Urwah, dan ibu-ibu TPP KK Pemprov Sulsel akan berkunjung ke bot atas rumah. Fondasinya berarti kuat ada ya? Itu iya kuat sekali karena bayangkan kapal besar kali ini. Nah di sini aja mungkin Bu, setelah kita baru di sini atau di sana Bu, bagus. Itu naiknya. Bisa naik ke atas. Bot atas rumah merupakan sebuah kapal yang bertengger di lantai 2 rumah warga Gempong Lampulo, Banda Aceh, desa terdekat dengan laut. Kapal seberat 20 ton ini diseret oleh gelombang dahsyat ke tengah-tengah pemukiman dan berlabuh di atas rumah warga di Gempong Lampulo. Kapal berbadan bongsor itu merupakan milik nelayan setempat. Hingga saat ini keberadaannya tetap dipertahankan sebagai objek wisata untuk mengenang peristiwa tsunami 26 Desember 2004. Ini penjelasan dari salah satu ibu yang merupakan korban tsunami Aceh, teman-teman. Jadi dilihatlah kapal ini Bu, kapal ini belum pernah ke laut, lagi diperbaiki saat itu, tidak ada orang, dihanyutkan di pinggir sungai ini, dihanyutkan dari belakang rumah ini. Katanya kapal ini sudah sampai ke sana musim-musim. Nah, jadi saat itu nyangkut lagi di rumah Ibu Abasyah ini. Jadi oleh pembantu Ibu Abasyah ini memanggil orang-orang yang di dalam rumah ini, buka pintunya katanya. Kita ada kapal yang menjemput kita. Padahal kapal ini datang sendiri Bu. Mungkin itulah Allah mengantarkan kapal ini. Jadi mereka yang 30 orang ini naiklah ke atas kapal untuk menyelamatkan diri. Jadi termasuk Ibu Abasyah, semua orang-orang di sini naik ke sini. Jadi selamatlah mereka di atas kapal ini. Jadi ada 20 orang lagi Bu dari atas atap ini. Mereka pun bergegas untuk naik ke atas kapal juga. Jadi ada 20 orang, semua sudah ada 50 orang. Saat mereka bantu lagi 9 orang lagi naik ke atas kapal ini, selamatlah mereka 59 orang di atas kapal ini. Nah, jadi termasuk Ibu Abasyah, 4 orang anaknya selamat semua. Rumah ini sudah dijadikan museum. Di sini juga sudah ada buku yang menceritakan tentang fakta kapal di atas rumah pada saat tsunami Aceh, teman-teman. Keluar, botnya datang. Alhamdulillah kapal. Mudah-mudahan kamu bisa ke sana ya. Amin. Kapan? Insyaallah. Amin. Di sini kita juga bisa membeli oleh-oleh loh, teman-teman. Sampai di sini dulu ya vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Nah, kalau kisah saya saat saya lari, saya sempat bawa anak dua, dapat ibu saya, terus lari kemana orang arah lari ramai, ke situlah kami lari. Kebetulan pas ada mobil yang keluar dari garasi rumah orang, jadi saya minta numpang mobil pickup. Jadi ibu saya nggak sanggup lari lagi, saya angkatlah ibu saya ke belakang, anak saya di belakang, saya duduk di depan bersama yang punya mobil. Kata yang punya mobil, kunci pintunya. Enggak saya kunci Bu, terpikir oleh saya, kalau saya kunci pintu mobil ini pasti saya dalam air nggak bisa keluar. Jadi saya tuh larilah kami Bu. Di jalan itu pun sudah banyak korban Bu. Yang anak bayi yang jatuh dari gendongan nggak ada yang peduli, orang tua yang ditinggalkan oleh anaknya pun tidak dipeduli. Jadi saat itu memang kita nafsi-nafsi Bu, nafsi-nafsi. Jadi larilah, air dari belakang mengejar kami. Air sudah setinggi pohon kelapa yang suaranya gemuruhnya seperti pesawat mau terbang Bu. Jadi suaranya memang luar biasa Bu. Huru hara lah terjadi. Saat itulah kami digulung dalam air Bu, sama-sama mobil itu. Orang tuanya itu di mana? Orang tua saya di belakang berhamburan mereka Bu. Termasuk yang ibu yang punya rumah, yang punya mobil itu berhamburan. Anak saya pun di belakang, saya pun tidak tahu lagi. Sampai sekarang anak masih. Jadi saat itu
Saya di dalam mobil yang di depan, saya Lari keluar dorong lagi. pintu, Bu. Ah. Dalam air itu saya dorong, walaupun saya di blender dalam air, saya dorong pintu, saya keluar. Saat saya keluar, saya sudah pasrah. Saya seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, begitu saya dalam air. Jadi saat itu bisikan hati saya baca syahadat. Sesudah saya baca syahadat itulah saya terangkat dari dasar air ke permukaan air. Begitu saya timbul di permukaan air, nampaklah daun kelapa yang sudah kering, Bu. Daun kelapa yang sudah kering itulah saya pegang, Bu. Saat itu gelombang lagi, berputar lagi saya di pohon kelapa. Nggak lama kemudian muncul anak saya yang saya bawa lari 2 orang itu depan saya lagi. Jadi abangnya pegang adiknya di leher baju, adiknya umur 10 tahun. Jadi timbul tenggelam gini, Bu. Ya Allah, anak saya, ya Allah. Terus pegang ibunya- pohon kelapa. ibunya? Ibu nggak tahu lagi. Sampai sekarang pun nggak tahu lagi. Tapi nggak ketemu Enggak. Jadi saya peluklah batangnya, Bu, bersama anak saya, bersama ada beberapa orang, lebih kurang 10 orang, termasuk anak bayi satu di pohon kelapa itu sampai jam 3 sore. Jadi disitulah kami niatnya puasa lah macam, Bu, karena nggak ada makanan apa-apa. Jadi saya pikir memang hari kiamat. Jadi saat itulah selamatlah saya di pohon kelapa. Saat air surut, jadi saya turun di pohon kelapa itu sudah tersusun batu-batu seperti tangga, sampah-sampah. Disitulah saya bertahan, Bu. Disitulah saya bertahan. Jadi saat itu kami udah pasrah, Bu. Udah pasrah kok, gempa susulan terus-terus. Itu kami berdoa aja di atas pohon kelapa. 1 hari sampai jam 3. Jadi alhamdulillah suami saya selamat. Beliau selamat di atas atap rumah sekolah, atas tingkat 2. karena mungkin pergi ada pisah dengan Beliau pisah. Beliau nggak ada pikir anak istri, nggak ada pikir lagi. Cerita beliau waktu beliau tuh lari, beliau nggak ada pikir anak istri, Bu. Yang pikir diri dia sendiri. Yang pikir dia, Bu, nggak ada pikir anak, nggak ada pikir. Ibu pikir apa? Saya pikir nggak pikir. Saya pikir anak, terus ada ibu saya, apa yang ada di situ saya bawa. itulah kita seorang wanita. Ya, kalau hati wanita, memang. Jadi saat itu pun, Bu, suami saya selamat, cepat menyelamatkan seorang anak kecil di umur 6 tahun. Jadi saat di atas atap rumah sekolah, anak kecil itulah yang mengingatkan suami saya, Bu. Tuh, oke, mungkin ayah dan ibu saya nggak ada lagi. Kita anak yang umur 6 tahun. Boleh saya ikut kakek? Jadi saat itulah terbuka pikiran suami saya, baru teringat untuk anak istri. Baru Nah itulah. ada sekarang. Jadi kan jadi sempat menolong orang-orang naik ke atas atap lah. Jadi jumpalah anak kecil itu sama makciknya, dikasihlah sama makciknya. Ya. Jadi saat beliau turun dari atas atap rumah sekolah, beliau berdoa, ya Allah jumpakanlah saya sama anak istri saya, walaupun mereka sudah jadi mayat. Itulah doa beliau. Jadi beliau turun sekitar setengah jam lah beliau jalan sikit-sikit. Anak saya yang pohon kelapa itu yang umur 10 tahun, "Ma, ayah itu, Ma, ayah." Dia bilang, "Ma, ayah, Ma." Dia bilang. Saya lihat dia panggil, ayah, beberapa kali dia panggil. Ayahnya pun nggak peduli, mungkin anak orang tuh. Panggil lagi, saya lambai tangan gini. Ya Allah, begitu dia lihat kami berpelukan di pohon kelapa, langsung beliau sujud dalam air. Mungkin saat saya menolong anak kecil, maka tertolonglah anak istrinya. Satu beliau tolong, 3 terselamatkan. Jadi inilah pengalaman saya. Alhamdulillah suami saya masih selamat. Yang dulunya pernah bercerita di sini juga, Bu. Suami saya kerjanya pengrajin kapal, tukang dulu. Jadi sekarang nggak kerja lagi, istirahat. Jadi Ibu ambil hikmahnya dari semua. Banyak hikmahnya, Bu. Kalau saya pikir untuk diri saya banyak. Saat tsunami itu, saat saya dalam air, aurat saya masih terjaga. Banyak orang-orang yang terlepas bajunya. Mungkin saya dengan mendengarkan kata-kata ibu saya terakhir saat sebelum air perahu naik, "Nak, kamu pulang mandi pakai baju yang kuat. Kalau ada apa-apa kamu bisa lari," kata ibu saya. Itulah kata-kata terakhir dia. Jadi saya dengar, alhamdulillah baju tidak ada robek sedikit pun, kulit saya tidak ada tersentuh sedikit pun.
Artinya kita dengar orang tua. Itulah kata-kata orang tua, Bu. Itulah pesan itu. Betul hikmah kata-kata satu. orang tua. Dan banyak lain hikmahnya juga.